Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebentar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang hadis yang kedua, hadis yang kedua. Wa an Ibni Abbas, dan diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, karena ada siapa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, yudkhiluni, memasukkan saya, ma'a asyakhi Badrin, bersama orang-orang tua yang dulu pernah ikut perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, maka seolah-olah sebagian mereka, maka seakan-akan di antara mereka menyimpan unek-unek atau ada unek-unek di dalam hatinya. Kok ya gak cocok gitu loh, kok di majelisnya orang tua kok ada anak yang masih belia. Karena Ibnu Abbas saat itu usianya masih belasan tahun. Kumpul di majelisnya orang-orang tua atas perintah atau diajak oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
gampangannya ada rapat tokoh-tokoh sepuh. Satu-satunya yang masih belia hanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Diajak rapat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang tua itu merasa gak nyaman. Wosok ini wong tua ana arek enom. Anak baru kemarin sore kalau bahasa kita itu. Faqala, maka berkata sebagian mereka itu, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'um misluhu. Kenapa anak ini ikut masuk bersama dengan kita, sementara kita ini ya punya anak-anak yang usianya seusia dia. Ini ngapain anak kecil ada di sini? Kita kalau segini aja kita juga punya anak yang seusia begini. Yang seusia dia ini kita juga punya anak seusia dia ini. Inilah ya, ini pelajaran. Ini tentu sahabat yang mulia, hatinya tidak ada kedengkian atau apa namanya, tidak ada kotoran lah. Cuman namanya manusia kan kadang lupa, lupa. Jadi setengah ya wajar juga sih, Mang. Ini apa tuh nong arek cilik di majelis wong tua. Satu halnya nanti beliau ini tidak sadar adalah baru sadar bahwa ternyata ini bukan anak muda sembarangan. Ini adalah anak muda yang kemampuannya melampaui batas usianya. Jadi anak muda yang kemampuannya melampaui batas usianya. Dan itu diakui nanti itu. Faqala Umar, maka berkata siapa Umar radhiyallahu an, innahu min haitsu alimtum. Ya, dia sebagaimana yang kalian ketahui, yaitu anaknya sahabat Abbas radhiyallahu an, namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau ini adalah sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani, maka dia Sayyidina Umar radhiyallahu an memanggil aku. Data yaumin, suatu hari, fadkhalani, memasukkan aku mau bersama dengan mereka. Famaru itu annahu da'ani yauma idin illa liyuriyahum. Maka satu hari aku dipanggil oleh Sayyidina Umar untuk masuk bersama dengan mereka, para tokoh-tokoh Badar itu yang sudah sepuh-sepuh itu. Maka tidaklah aku ini dilihat, bahwa sungguhnya aku ini dipanggil oleh beliau suatu hari kecuali untuk supaya beliau menunjukkan kepada mereka bahwa Ibnu Abbas ini bukanlah orang sembarangan, gitu maksudnya. Faqala, maka beliau berkata, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Sayyidina Umar kepada tokoh-tokoh Badar tadi, ditanya, apa pendapat Anda terkait apa yang akan Anda katakan terkait dengan firman Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Faqala, maka berkata siapa ba'dhum, sebagian mereka para masyayikh Badar radhiyallahu anhum, umirna an nahmadallah, kami diperintah untuk memuji Allah, wa nastaghfirahu, dan minta ampun kepada Allah, idza nusirna, apabila kita ditolong, wa futiha alaina, dan diberikan kemenangan atas kami. Wasakata, dan sebagian mereka, wasakata, dan diam ba'dhum sebagian mereka, falam yaqul syai'an, dan tidak ngasih komentar apapun. Faqala li, maka berkata kepadaku siapa Sayyidina Umar radhiyallahu an, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah demikian engkau akan juga berpendapat wahai Ibnu Abbas? Faqultu, maka aku berkata, la, tidak. Alhamdulillah. Qala, maka berkata siapa Sayyidina Umar, fama taqul, apa yang akan kamu katakan tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Qultu, aku berkata, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ajalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang terakhir turun adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Surah ya, satu surah yang turun itu terakhir itu surah idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi kalau ayat yang terakhir turun adalah al yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Itu yang ada di Arafah di surah Al-Maidah itu. Tapi sebenarnya kalau kata Mustafa Al-Maraghi rahimahullah dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan enggak, setelah itu masih turun lagi. Masih turun lagi saat di Haji Wada itu, saat turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah itu Nabi wafat kurang 83 tahun, kurang 83 hari kira-kira. Setelah itu turun lagi itu surah akhir menjelang akhir surah At-Taubah 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Terus turun lagi setelah itu akhir surah Al-Baqarah 281. Wattaqu fitnatan la tusiban wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu yang 281 di surah Al-Baqarah itu. Nah, itu yang terakhir. Itu ketika ayat itu turun, Nabi wafat kurang 21 hari. Setelah itu enggak turun ayat lagi sampai beliau meninggal dunia. Ya, kalau surah yang turun terakhir yang saya tahu ini surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Ini surah yang terakhir turun. Kalau ayat yang terakhir turun beruntun itu Al-Maidah tadi, terus akhir surah At-Taubah, terus Al-Baqarah 281 itu. Itu kalau saya baca dalam tafsir Maraghi ya. Wallahu a'lam bishawab. Kata Ibnu Abbas, faqultu maka aku berkata huwa ajalu Rasulillah. Ini adalah ajalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini turun memberitahukan tentang ajalnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya saat turun ayat surah Al-Maidah itu yang berbunyi hari ini telah kusempurnakan agamamu, itu para sahabat kebanyakan bergembira, kecuali beberapa sahabat saja termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu sedih ketika turun ayat yang mengatakan bahwa hari ini telah sempurna agama ini, telah kusempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian ini. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Itu beliau sedih Abu Bakar. Kata sahabat yang lain bertanya, "Kenapa Anda sedih sementara orang pada gembira dengan turunnya ayat itu?" Kata Abu Bakar, "Kalau sesuatu sudah sempurna, berarti ini adalah ajalnya Rasulullah Muhammad SAW." Jadi kalau agama ini sudah sempurna, berarti ini sudah ajalnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi setelah ini tinggal turunnya. Karena sudah mencapai puncaknya, setelah ini tinggal turunnya. Itu kata Abu Bakar. Nah, sama dengan kita turun ayat ini dipahami oleh Ibnu Abbas, ini adalah ayat yang menginformasikan akan ajalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. A'lamahu la, Allah memberitahukan hal itu kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang ajalnya itu. Ajalu Rasulullah SAW a'lamahu lah. Jadi yang Allah beritahukan kepada kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang ajalnya. Qala, berkata siapa Umar radhiyallahu an, idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalik. Jadi kalau bahasa sederhananya, kata Sayyidina Umar, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka itu adalah tanda ajalmu. Itu tafsirnya kata Ibnu Abbas, menceritakan penjelasan Sayyidina Umar dalam hal ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Dialah Maha menerima taubat. Faqala Umar, maka berkata Umar radhiyallahu an, ma'alamu minha illa ma taqulu. Terus tidaklah aku mengetahui tentang al-fat ini selain dari apa yang kamu katakan. Riwayat Bukhari. Sayyidina Umar mau bilang, ilmu saya, apa yang saya katakan tentang surah ini sama dengan yang kamu ketahui. Yang itu tidak sama dengan penjelasan sahabat-sahabat yang lain tadi itu. Seolah-olah Sayyidina Umar mau mengatakan, walaupun anak ini masih kecil, tapi ilmunya setara dengan ilmu saya, kira-kira gitu. Gitu Sayyidina Umar ngomong gitu. Sejak itu tokoh-tokoh yang sepuh-sepuh tadi itu menaruh hormat kepada
Ibnu Abbas. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu kalau ada masalah pelik tentang masalah negara, saya ulang ya, Sayyidina Umar itu kalau ada masalah yang pelik tentang negara, tanyanya kepada Ibnu Abbas, seorang anak muda. Ada masalah negara pelik banget, itu nanyanya Sayyidina Umar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, cuman Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang ketika dia lahir, Nabi bilang kepada ayahnya, ini bapaknya para raja. Jadi Ibnu Abbas ini nanti akan melahirkan para raja. Tapi menarik kemudian, dalam kehidupan Ibnu Abbas, beliau termasuk yang menjauhi politik. Beliau ini menjauhi politik sampai ketika kemudian terjadi semacam suksesi lah, semacam pergantian kepemimpinan itu, beliau itu menghindar terus agar jangan sampai dipilih menjadi pemimpin. Hingga pada suatu saat beliau itu saking nggak maunya, saking menjaga jarak dengan politik, itu beliau menghindar sampai ke Taif dan wafat di Taif. Saking tidak maunya terjun di dunia politik beliau itu. Nah, omongnya wong Jawa itu ada benarnya kadang. Geting nyanding. Napa? Geting nyanding. Ibnu Abbas itu jangan gak mau betul sama politik, dia beliau menghindar beliau. Menghindar. Pokoknya gak mau cawe-cawe dalam politik praktis lah. Tapi nanti anak turunnya jadi raja-raja nanti. Siapa itu? Daulah Bani Abbasiyah nanti. Termasuk Harun ar-Rasyid itu keturunannya sahabat Ibnu Abbas ini. Nah, kalau orang itu jangan terlalu benci. Kalau terlalu benci nanti malah disandingkan itu. Kalau orang Jawa bilang apa? Geting nyanding. Tapi memang Nabi udah ngasih bocoran takdirnya sih. Ini anak ini akan melahirkan keturunan yang menjadi raja-raja nanti. Dan memang betul keturunan Ibnu Abbas itu jadi raja-raja di Daulah Bani Abbasiyah itu nanti. Tapi Ibnu Abbas sendiri itu nggak senang sama politik praktis. Beliau itu menghindar terus. Saya ulang, napa geting napa nyanding. Hati-hati nggih, jangan teman-teman. Di Jawa Tengah itu ada seorang kiai, benci banget sama Muhammadiyah. Sekarang rumahnya jadi masjidnya Muhammadiyah. Benci sama Muhammadiyah, masjidnya malah jadi masjidnya Muhammadiyah. So, enggak usah geting-geting, biasa mawon. Nah, saya masih ingat juga itu. Ini saya masih ingat betul ini, karena saya sudah cukup bisa mengingat saat itu. Saya dipanggil, bukan saya dipanggil, yang dipanggil kakak saya. Cuman saya ada di situ saat itu. Kakak saya perempuan. Kata bapak saya gini, pokoknya jangan sampai dapat suami orang Madura. Kata bapak saya gitu. Saat itu bapak saya ada konflik sama orang Madura saat itu. Pokoknya jangan sampai dapat orang Madura. Seorang Madura itu kata bapak saya. Wah, saya tahu betul. Saya lihat sendiri, saya mendengar sendiri itu. Bapak saya wanti-wanti sama kakak saya itu jangan nikah sama orang Madura. Suaminya Madura. Repot. Wanti-wanti jangan dapat orang Madura. Malah mantu Madura itu yang milih bapak saya malah. Jadi yang nyari bapak saya. Itu saya lihat sendiri itu. Bagaimana bapak saya itu wanti-wanti jangan sampai dapat orang Madura. Malah kakak saya dapat orang Madura. Ya untungnya baik suaminya itu. Masyaallah, alhamdulillah. Ya Allah, jadi ya itulah. Wong keting nyanding nggih. Jadi jangan keting wis aja teman-teman. Kalau Al-Qur'an itu para ulama itu punya nasihat begini. Habibaka yaumamma. Haunamma asa yakuna baghidaka yaumamma. Abghid baghidaka haunamma asa yakuna habibaka yaumamma. Jadi habibaka haunamma asa ayakuna baghidaka yaumamma. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Karena tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat dia jadi musuhmu, kata ulama itu gitu. Nah, sebaliknya abghid baghidaka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Bencilah orang yang kamu benci sekedarnya aja, kata ulama. Karena ada masa di mana bisa jadi dia jadi kekasihmu.
Terus ada lagi, saya pernah tahu ada seseorang juga ngomong gini dia itu. Kalau bahasa kita, wis pokoknya ojo sampai keturunannya dewe, jangan sampai keturunan kita itu dapat mantu dari keluarga situ. Wah, ada nunjuk keluarga itu. Ini real depan mata saya terjadi soalnya itu. Wah, sekeluarga ini paling gedek, paling nggak suka sama keluarga tertentu itu. Oh, jangan sampai dapat mantu dari keluarga itu. Sekarang anaknya dapat keluarga situ. Pokoknya biasa aja dalam Islam itu. Nggak seneng itu biasa aja. Cocok teman-teman lah, biasa aja. Seneng ya biasa aja, benci apa? Biasa saja. Biasa aja. Nggak usah berlebihan. Takutnya kalau berlebihan malah apa namanya? Ya, hati-hati mawon. Geting nyanding. Lah nek kuatire geting nyanding. Ngoten wis biasa mawon. Ngoten. Nggih. Wis ada usah teman-teman biasa wae lah. Nggih. Pun singkat kata singkat cerita, di dalam Islam itu kalau kita bicara terkait dengan ilmu itu tidak dilihat usia. Bahkan ada ulama yang mengatakan dalam masalah ilmu tidak ada senioritas. Nah, makanya sah-sah saja. Misalnya mohon maaf seorang ulama generasi setelahnya mengkritik ulama generasi terdahulu nggak ada masalah. Selama dalam konteks ilmu ya. Karena tidak ada senioritas dalam masalah ilmu gitu. Nah, ini problem ya. Kalau di kita ini, alhamdulillah di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya lah ya. Alhamdulillah orang itu nggak terlalu melihat umur lah. Tapi yang dilihat adalah kemampuan, ilmunya, kemampuannya itu, kemampuannya. Tapi kalau di kampung, orang itu masih ngelihat umur di kampung itu. Nah, jadi kalau di kota alhamdulillah orang nggak ngelihat umur, tapi ngelihat kemampuan. Tapi kalau di kampung umur itu masih dilihat itu. Sambil contoh gini misalnya, saya mungkin pernah cerita di sini ya, pernah cerita mungkin. Saya waktu lulus kuliah itu saya pulang kampung. Saat saya pulang kampung itu kiai-kiai yang sepuh itu di kampung saya masih hidup semua, masih ada semua. Saya pernah mau ngisi kajian malam gitu ya. Malamnya mau ada kajian, sore dibatalkan tuh pernah. Alasannya terlalu muda. Di kampung saya itu, kampung saya sendiri, di Lumajang sana. Saya mau khutbah Idul Adha, itu yang jegal saya guru saya sendiri. Karena terlalu kecil, terlalu muda, tidak boleh. Di kota itu, di kampung begitu. Saya pernah tinggal di sebuah perkampungan ketika saya masih jadi kontraktor, masih ngontrak ya maksudnya. Di daerah Pondok Ungu, tapi Pondok Ungu yang depan itu. Dekat saya ngontrak itu ada seorang ustadz asli Betawi. Sudah S2 beliau itu. Sering ceramah di luar kampungnya, tapi di dalam kampungnya nggak dipakai. Paling mentok dipakai saat itu ya, paling mentok dipakai sebagai tukang pengumuman kota amal, masjid. Padahal di luar sudah ceramah di mana-mana. Beliau pernah ada orang ngomong ke saya gini, kalau di sini Ustadz, kalau yang masih tua masih ada, yang muda nggak dipakai Ustadz. Kalau yang tua masih ada, yang muda nggak dipakai. Terus bapak saya ngomong gini ke saya, wes kamu kembali ke Surabaya aja. Di sini ilmu kamu kurang manfaat kata bapak saya. Akhirnya saya balik ke Surabaya. Surabaya kan kota ya, Surabaya itu buat nggak lihat umur, termasuk nggak lihat umur. Alhamdulillah, masya Allah, dipakailah saya di Surabaya itu. Sampai Jakarta sampai sekarang ini, alhamdulillah, masya Allah. Saya ke Jakarta sebenarnya cuma 3 bulan niatnya, nggak lama-lama. Cuma nggak bisa pulang kan. Sebenarnya cuma 3 bulan, malah nggak bisa pulang sampai sekarang. Ceritanya gitu. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau di kota alhamdulillah masya Allah bermanfaat. Nah, terus adik saya 2 tingkat di bawah saya, adik saya terakhir yang bontot itu lulus kuliah kan. Sempat ikut saya di Jakarta 2 tahun kira-kira, terus pulang kampung. Nah pas adik saya pulang kampung ini, pas yang tua-tua udah pada mati semua. Jadi pas adik saya pulang itu, pas yang tua-tua pada mati semua. Akhirnya adik saya kepakai sampai sekarang dengan izin Allah. Nah, jadi adik saya pulang pas yang tua-tua masih ada semua.
adik saya pulang dengan izin Allah pas yang tua-tua sudah pada meninggal semua. Adik saya kepakai sampai sekarang di kampung. Jadi adik saya yang melanjutkan dakwanya bapak saya di kampung sampai detik ini. Kenapa? Lumajang. Jadi kalau saya pulang dulu dengan izin Allah yang tua-tua masih sehat-sehat, pas adik saya yang pulang yang tua-tua udah pada mati-mati semua. Jadi yang menghalangi saya dulu udah pada mati semua. Rezekinya adik saya di kampung itu dengan izin Allah. Saya mungkin bagian kota. Ya bagi-bagi tugas nggih, bagi-bagi tugas. Allahu Akbar. Jadi gitu ceritanya itu. Nah, mungkin saat itu di masyarakat Mekah itu juga masih berlaku itu. Jadi orang nggak lihat ilmunya, tapi masih lihat umurnya gitu loh. Tapi begitu diakui keilmuannya oleh Sayyidina Umar, maka semua menaruh hormat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kita belajar dari sini. Berarti apa? Kalau melihat orang, nggak usah lihat orangnya, lihat kemampuannya aja. Kemampuannya dalam ilmu, pengamalan dalam masalah ilmu, sehingga kemudian kita akan menaruh hormat kepada siapapun yang mengajari kita, walaupun dia misalnya jauh lebih muda daripada kita misalnya. Kalau saya kan bukan ustadz, saya teman belajar, teman belajar. Ngoten mawon. Jadi itu nggih istilahnya ngoten nggih. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Sampai detik ini kan sering saya ketemu dengan ustadz-ustadz yang usianya itu jauh lebih muda di bawah saya itu. Tapi karena beliau orang yang alim, saya hormati. Walaupun misalnya saya seniornya lah itu, tapi tetap saya hormati. Kenapa? Saya menghargai ilmu yang dia bawa. Saya menghargai ilmu yang diamanahkan oleh Allah kepada dia. Saya hormati Al-Quran yang dia hafal dan yang dia amalkan. Saya masih ingat ketika pertama kali kenalan sama Ustaz Hidayat dulu, zaman beliau belum terkenal ya. Sekarang udah terkenal, dulu saat belum terkenal. Itu saya ngobrol sama beliau itu, saya tanya usia berapa Ustaz, lahir tahun berapa Ustaz? Tahun 87. Oh, seusia adik saya. Tapi saya menghormati beliau. Kenapa? Karena saya tahu yang saya hadapi ini adalah orang ahlul Quran. Ahlul Quran. Jadi walaupun beliau jauh lebih muda dari saya, tapi saya hormati, bahkan sangat saya hormati karena beliau adalah ahlul Quran, ahli ilmu. Bisa hafal kitab-kitab. Metodologi di Turki kan beliau di Libya ya, di Libya. Libya sama Turki itu metode pembelajarannya mirip. Jadi ada metode pembelajaran memang diantaranya kalau menghafal Quran itu termasuk di halaman berapa itu. Nah, saya dulu waktu saya masih aliyah, saat saya nyantri di pesantren Nur Jadi Peton Probolinggo, saya punya guru yang begitu itu. Ustaz Hidayat. Nah, pas Ustaz Hidayat ngajar itu saya ingat guru saya. Guru saya itu juga itu. Kitab ini, halaman ini, sampul kitabnya warnanya ini, judulnya ini. Itu sampai hafal itu. Saya punya guru itu dulu itu. Tuan saya jauh. Beliau 87 kalau nggak salah. Ya, beliau itu seusia adik saya yang itu yang botot itu. Ya. Tapi saat itu awal mula saya kenal dengan beliau ya. Saat itu beliau belum terkenal kayak sekarang, masih biasa lah gitu. Ya, masih fresh from oven. Nah, tapi karena beliau adalah orang yang berilmu, saya hormati beliau. Saya hargai beliau. Kenapa? Karena saya tidak melihat mudanya beliau. Saya melihat ini orang yang berilmu gitu. Ini adalah orang yang ini ahlul Quran, dia membawa Al-Quran dalam dirinya. Itu yang saya senang itu aja. Hafal dan insya Allah beliau juga termasuk yang mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Ya namanya manusia plus minus pasti ada, tapi saya melihat sisi yang positifnya yang lebih banyak ya, namanya manusia gitu. Itu seperti itu. Lanjut. Saya termasuk kenal sama Ustadz Umar Mita itu dari Ustadz Umar Mita kan juga kenal juga sih. Itu dari sebelum beliau terkenal. Beliau juga sama masih muda. Cuma saya tidak tahu usia beliau berapa itu. Itu Ustadz Umar Mita itu. Jadi saya kenal beliau dari beliau belum terkenal. Sampai sekarang sudah terkenal. Kau Ustaz nggak terkenal? Alhamdulillah. Iya, nama? Oh, ada YouTube-nya sendiri ada. Namanya TWA kalau paling YouTube. Kalau YouTube yang diketahui Pak Guru Katno sudah tidak aktif. Maksudnya tidak aktif saya posting. Yang baru itu ada ya Muhammad Subhan. Tapi mboten niat terkenal mboten. Saya enggak niat terkenal. Yang terkenal itu barokah dari Allah, nyebar manfaat lebih luas. Yang enggak terkenal bagian dalam-dalam itu aja. Nah kalau terkenal makanya ya wonten sing ngajari enggak malah repot.
Guyon nggih. Pun lanjut. Sementing barokah nggih. Ini barokah insyaallah. Masing-masing punya kelebihannya masing-masing dan sekaligus punya kekurangannya masing-masing. Saya masih ingat dulu itu. Saya dihubungi oleh salah satu stasiun TV nasional saat itu. Belum zamannya media sosial ya. Dihubungi oleh TV nasional, saya nggak sebut mereknya. Ya saat itu ada 4 ustadz yang dipanggil, termasuk di dalamnya saya. Saya dihubungi oleh jamaah, Ustadz nanti akan ada orang TV ini mau menghubungi ustadz, bla 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 bla. Pas tahu ada yang menghubungi saya dari TV nasional itu, ada jamaah saya berdoa, ya Allah, semoga Ustadz nggak jadi di TV. Nanti kalau di doa gitu depan, ada saya itu deh. Kalau jadi TV nanti siapa yang ngajari saya ya Allah katanya. Ya wes amin dia bilang gitu. Saya masih ingat itu. Ada TV nasional menghubungi saya itu, ada jamaah saya doa, ibu-ibu, ya Allah, semoga Ustadz nggak jadi dihubungi oleh TV itu, nggak jadi di TV itu. Akhirnya memang saya nggak jadi karena saya nggak mau datang. Karena saat itu kalau saya datang mau di casting, ada 4 orang mau di casting. Saya bilang kalau saya di casting nggak asli, itu nggak aslinya saya bilang. Kalau Anda mau aslinya saya, datang ke majelis taklim saya. Saat itu saya belum punya YouTube ini, belum ngerti. Anda yang datang ke majelis taklim saya, Anda akan tahu aslinya saya. Nah, kalau di setting itu kan saya nggak bisa kayak gitu itu, orangnya. Saya nggak bisa, saya bilang. Ya ceritanya akhirnya nggak jadi itu aja. Jadi doanya jamaah saya dikabulkan itu. Oh, lanjut. Hadis yang ketiga, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes kalau nggak ada saya teruskan, monggo. Takutnya banyak pertanyaan itu maksudnya. Oke, monggo Pak Suat Maji. Terus Pak. Itu aja Pak. Alhamdulillah. Para ulama mengatakan, seperti yang saya pelajari ya, para ulama mengatakan disebut ahlul Quran itu kalau sehari itu dia baca 200 ayat. Baru namanya ahlul Quran itu. Ya, 200 ayat. Jadi kalau jenengan baca sehari 200 ayat, itu baru namanya ahlul Quran. Kalau sehari baca kurang dari 200 ayat, berarti belum ahlul Quran. 200 ayat itu rata-rata, itu 1 juz rata-rata lah. Tergantung ayatnya sih panjang apa pendek sih. Tapi rata-rata itu 1 juz rata-rata. Nah, jadi kalau jenengan termasuk yang membiasakan diri baca sehari 200 ayat, kata para ulama yang saya pernah baca, yang saya pelajari maksud saya, itu baru disebut sebagai ahlul Quran. Kalau kurang dari 200 ayat sehari berarti belum ahlul Quran. Itu paling tidak itu. Bukan yang hafal. Oh, boten. Kalau hafal nanti lain lagi. Baca ya, Kenapa? bukan hafalan Pak. Bukan, baca. Kalau hafal nanti lain lagi hadisnya itu ada sendiri itu nanti. Itu seperti itu. Ngoten nggih, wallahu a'lam. Jadi yang 100 ayat itu orang mungkin malam 100. Iya, pagi 100 berarti, siang iya. Supaya 24 jam pagi dan siang dan malam itu dia baca 200 ayat. Itu baru oleh para ulama disebut sebagai ahlul Quran namanya. Ahlullah wa ahlul Quran. Ya, rata-rata 1 juz itu. Untuk ukuran ayat yang tertentu lah, tapi enggak semuanya 1 juz itu 200 ayat sih memang. Cuman rata-rata. Kalau diukur itu rata-rata. Kalau Al-Baqarah 1 juznya itu enggak sampai 200 ayat. Juz pertama itu aja hanya sampai 130 berapa itu? 139 atau berapa itu? Itu yang saya tahu. Atau 140 saya lupa itu. Ya, tapi panjang-panjang ayatnya. Panjang-panjang. Tapi kalau yang menjelang akhir itu kan ayatnya pendek-pendek itu. Sehingga kadang 1 juz itu bisa sampai 200 lebih ayat malahan. Ya, tapi pokoknya intinya 200 ayat sehari itu paling enggak. Satu ayat 1 lembar. Kenapa? 1 ayat 1 lembar. Oh, itu Al-Baqarah yang 282 itu. Itu ayat yang paling panjang tentang muamalah transaksi non tunai. Lebih tepatnya transaksi non tunai, bukan riba. Transaksi non tunai. Transaksi yang tidak cash.
Kalau riba kan sebelumnya itu 279 dan seterusnya itu. Ngoten, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Istilah Gus itu sebenarnya bahasa Arab atau bahasa apa ya? Oke. Nggih. Nggih. Saya mau terangkan dulu aja ya. Gus itu kalau menurut yang pernah saya ketahui asal muasalnya dikata cah bagus. Aslinya. Jadi disebut Gus itu karena bocahnya bagus. Lega bagus, bukan Gus tapi dus, pedus. Nah, tapi sebenarnya gini ya. Oke lah, terlepas dari itu, istilah untuk putra seorang kiai itu sebutannya macam-macam. Di daerah Madura, yang saya pernah mondok di sana itu putranya kiai itu disebut Lora. Lora itu putranya kiai. Kalau santrinya disebut Binter. Jadi kalau itu daerah Madura ya. Jadi kalau Gusnya putranya kiai disebut Lora, santrinya disebut Binter. Kalau di kampung saya putranya kiai dipanggil Binter. Kalau yang Madura. Nah, sementara kalau di pondok saya dulu itu santrinya dipanggil Binter. Jadi saya itu sebagai santri dipanggil Binter dulu itu. Kalau di Probolinggo dan daerah Madura lah pokoknya. Terus saya nyantri di Asunia Kencong Jember. Itu putra kiainya dipanggil Gus. Nah, itu untuk wilayah Jember yang saya tahu dipanggil Gus. Terus saya nyantri di Surabaya. Di Surabaya itu putranya kiainya dipanggil Mas. Pesantren Sidogiri putranya dipanggil Mas. Nah, termasuk di Surabaya itu panggil Mas. Nah, sebagai santri saya dipanggil Gus. Jadi di Surabaya itu putranya kiai dipanggil Mas, santrinya dipanggil Gus. Jadi saya itu berhak menyandang gelar Gus itu. Itu bukan sebagai putra kiai, tapi sebagai santri di Dresmo, Surabaya. Nah, santrinya itu dipanggil Gus. Putranya kiainya dipanggil Mas. Itu di Surabaya. Jadi enggak sama, Pak, macam-macam. Nah, Jawa Barat ada Aceng, ada UU. Surabaya, Sunda itu ada Aceng, ada UU itu. Itu UU Ruzanul Ulum itu kan Gus itu UU itu. Nah, gini, ini kan istilah lokal ya untuk penyebutan putra seorang kiai istilahnya ngoten. Bapak saya ya kiai juga, teman kiai lokal, kiai kampung bapak saya. Jadi ya Gus kampung lah saya. Tapi enggak, Gus itu saya ambil dari ketika saya nyantri di Surabaya itu. Putranya kiai saya dipanggil Mas. Nah, kita para santri dipanggil Gus gitu loh. Napa? Insyaallah ya betul. Ngoten istilahnya ngoten. Nah, itu kan istilah untuk putranya kiai. Nah, terlepas dari itu, taruhlah misalnya ini berkaitan dengan level keulamaan ngoten nggih. Nah, jadi kalau ditanya kriterianya nggih gak ada kriteria khusus kalau istilah Gus itu. Tapi kalau ulama ada kriterianya kalau ulama. Ngoten loh. Nah, cuman masalahnya kita ini kan tidak punya standar yang jelas. Sehingga mohon maaf, kita kadang susah bedakan mana kiai, mana dalang misalnya gitu. Mana ulama, mana pelawak misalnya, kan kita susah bedakan. Kenapa? Karena standar kita nggak jelas, semua dikasih panggung. Nah, itu problemnya, problem kita itu. Oke, terus lebih menghormati manggil Pak atau manggil Gus? Boten kula nama media sosial mawon. Itu mau saya ganti sebenarnya itu nama Gusmu itu. Saya udah bilang sama Gusmus tadi, kan Gusmus berteman dengan saya di IG kan. Saya bilang ngapunten Yai kalau niru namanya jenengan. Kan beliau kan Gusmu gitu. Saya Gusmu. Itu mau saya rubah dulu. Sama istri saya enggak boleh. Wis apian niku ae. Isinya Napa? Gus juga isinya Enggak.
Ini yang sekarang sedang viral. Nggih. Itu yang kemarin yang apa yang mengenai yang itu. Nggih. Hashtag. Hashtag yang bisa menghilangkan haus dan menghilangkan jabatan itu. Iya. Itu kan dia kan yang dari mana dan saya lihat di foto masjidnya itu kan maksud kan kita kan orang yang kan dilarang untuk menampilkan patung makhluk. Oke, terus Banyak itu ada patung makhluk. Apakah dia enggak tahu kalau ini enggak boleh? saya enggak tahu saya enggak tahu. Itu masjidnya tuh juga ada ini ada patung kuda. Dan ini saya enggak tahu saya enggak tahu. Pertama saya belum pernah tahu itu. Yang kedua saya juga enggak tahu apa dia tahu apa enggak tahu, saya enggak tahu juga. Ngoten. Nggih. Dekat tempat kita ini. Jogja nggih. Kula mboten ngertos kok. Jadi saya enggak bisa jawab. Kan dia nanya apa dia enggak tahu. Lah saya enggak tahu masalahnya. Dia enggak tahu apa tahu, saya enggak tahu deh. Mungkin kan saya enggak tahu nggih. Mungkin beliau punya alasan apa saya enggak tahu. Dan saya enggak tahu apakah beliau enggak tahu, saya juga enggak tahu. Dan saya belum pernah tahu niku, nama ini masjid yang ada. Namanya apa? Masjidnya namanya juga aneh gitu. Apa nama ini? Oraji. Oh, pesantrennya itu. Pesantren Oraji. Oraji ini kan artinya anu nggih. Enggak laku. Nggih, ora nama ini? Enggak ada harganya ya Oraji. Nauzubillah min syarri. Nah, kalau enggak mungkin juga punya anggota dan hidayah itu Pak. Oraji di mana-mana. Oh, ngoten nggih. Namanya itu oraji. Nggih. Kayak asal nama itu, Pak. Iya. Oh. Haji kan nggak benar. Kebersamaan. Nggih. Semacam-macam tiang nggih. Wallahu a'lam bishawab. Efek gara-gara turun pangkat. Tapi itu banyak pelajaran bisa kita ambil nggih. Banyak pelajaran bisa kita ambil, hikmah bisa kita ambil. Monggo dipelajari ki ambek mawon, kula mboten melok-melok. Nggih. Tapi intinya monggo diambil pelajaran. Banyak pelajaran di situ itu. Baik dari sisi gusnya maupun dari sisi penjual ST-nya dan itu apa simpatisan-simpatisannya itu. Adabnya Napa? adab. Ya, monggo lah monggo diambil hikmah. Banyak hikmah itu. Banyak pelajaran itu. Maaf ya rugi kalau kita nggak ngambil pelajaran dari situ. Banyak pelajaran dari situ itu. Banyak pelajaran dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo. Orang tadi bilang kalau yang hafal peraturan negeri, Pak Ustaz juga menjelaskan. Kalau hafal? Tadi Pak Ustaz kan bilang kalau Al-Quran kan baca 200 per hari baca ayat. Kalau saya yang hafal Quran misalnya per hari, nanti kan Pak Ustaz belum menjelaskan ini agak sendiri. Kalau yang hafal itu Pak, itu beda lagi nanti. Kalau hamilul Quran, hamilur rayatil Islam. Orang yang hafal Al-Quran itu dia membawa bendera Islam. Orang kalau sampai hafal Al-Quran itu sebagai mufasir berani melebarkan makna hadirat at-Tirmidzi itu, di mana Munkar Nakir itu nggak berani nyentuh dia itu gara-gara di dalamnya ada Al-Quran itu. Karena Al-Quran pasti akan membela dia. Dan hadis tentang surga itu semakin sering Quran yang dia baca sampai terakhir yang dia baca itulah akhir dari surganya. Itu satu riwayat menunjukkan bahwa dia harus hafal, bukan cuma sekedar baca, tapi dia hafal. Jadi orang yang sering memurojaah hafalan Qur'annya itu semakin sering dia murojaah hafalan Qur'an semakin tinggi surganya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Itu kan bisa kasih syafaat. Betul. Dengan izin Allah penghafal Quran dengan izin Allah bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Betul, tidak salah itu. Banyak faedahnya. Lebih banyak lagi faedahnya. Baca saja sudah banyak faedahnya. Apalagi hafal dan sering baca, tapi bukan cuma hafal toh. Gitu. Kalau faedahnya kalau yang baca itu kan di alam kubur dan di akhirat gimana? Kalau di alam kuburnya kan insya Allah Munkar Nakir tidak berani nyentuh dia itu, karena dia ada hafalan Qurannya itu. Karena Quran membela itu di kubur, di barzahnya. Kalau di akhirat Quran itu kan bercahaya. Quran itu cahaya, nur. Quran itu nur, cahaya. Sehingga nanti di akhirat dia tidak akan kegelapan. Karena ada hafalan Quran yang mencahayai dia itu. Nanti Al-Quran juga akan datang kepada dia di mizan ngasih syafaat dengan izin Allah. Qurannya yang datang. Ada dalam fikih sunnah saya sabik di bab tentang puasa itu. Ketika orang timbangan kebaikannya kalah, tiba-tiba datang puasa dan sama Quran.
Kata puasa gini, ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat kepada orang ini karena dia dulu menahan lapar dahaga dan syahwatnya karena Engkau. Kata Allah, diizinkan ngasih syafaat. Terus Quran juga bilang, ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat kepada dia karena yang bersangkutan dulu sering menahan kantuknya demi membaca saya. Maka kemudian Allah izinkan keduanya memberikan syafaat. Nah, cuman kalau yang kedua ini nampaknya tidak hanya sekedar tidak hanya untuk orang yang hafal, tapi juga yang sering membaca kalau yang di mizan itu. Tapi kalau yang surga terus naik itu ada riwayat yang menunjukkan hafal. Termasuk yang di barzah itu. Ada riwayat yang menunjukkan hafal, gitu loh. Ada riwayat. Ya bersyukurlah pada Allah kalau kita termasuk orang yang sering baca sampai hafal gitu. Paham nggak betul? Sering baca sampai apa? Hafal. Kalau kita ini mbak menghafal tapi nggak hafal. Gak apa-apa. Itu rumusnya itu. Kalau orang seusia kita memang rumusnya gitu. Hafalkan walaupun gak hafal-hafal. Ya, nopo mawon, Bun. Napa? Supaya cepat hafal. Nggih. Nggih. Ternyata Pak, saya pikir dulu yang menghafal banyak Al-Quran itu dari Timur Tengah. Ternyata bukan Pak. Dan ada di sini itu yang paling banyak hafal Al-Quran itu di dunia adalah daerah Afrika. Daerah kampung Kirgis Pak. Di Kirgis itu ada perkampungan. Di sana itu kalau umur di umur 10 tahun rata-rata hafal Pak. Kirgis di daerah Afrika Pak. Umur 7 tahun, 8 tahun, apa rata-rata? Yang paling banyak hafal Quran di Indonesia, saya nggak tahu kalau di dunia, kalau di Indonesia Demak. Di Demak itu rata-rata satu keluarga itu yang hafal Quran 2, 3 sampai 5 orang ada. Demak. Demak itu kaum musliminnya di Demak kita itu Demak Bintoro itu. Demak itu rata-rata satu rumah itu yang hafal Quran 2, 3 sampai 5 orang di Demak itu. Satu rumah itu. Jadi di Indonesia yang paling banyak penghafal Qurannya itu Demak. Kudus banyak, tapi yang paling banyak Demak. Saya nggak tahu. Cuman di Demak itu paling banyak. Jadi di Demak itu rata-rata keluarga Muslim di sana itu satu rumah itu yang hafal Quran 2, 3 bahkan kadang 5 yang hafal Quran dalam satu rumah itu di Demak. Ya Qurannya dakwah Qurannya kuat di situ. Dakwah Qurannya kuat di situ. Dakwah Qurannya kuat di situ itu. Saya dulu punya kawan satu pesantren orang Demak. Dia rata-rata penghafal Quran memang. Itu rata-rata. Orang Demak itu. Jadi satu rumah itu bisa 2, 3 atau 5 orang bahkan yang hafal Quran. Satu rumah. Satu rumah. Bukan satu keluarga besar, bukan satu rumah. Satu rumah itu di Demak itu rata-rata. Jadi di Indonesia yang paling banyak penghafal Quran di Demak. Kebanyakan orang itu maksudnya. Apa? Kebanyakan penghafalnya orang NU. Ya memang itu basisnya NU Mbak Arwani Kudus. Mbak Arwani Kudus. Karena kebanyakan sanatnya dari sana sanatnya. Iya memang iya. Betul, tidak salah memang betul. Jadi Mbak Arwani Kudus itu kan salah satu ulama yang sudah mencetak banyak sekali penghafal Quran ribuan, bahkan jutaan mungkin penghafal. Iya, ya di Kudus kalau kayak Arwani Kudus. Cuman justru yang paling banyak penghafal Quran itu di Demak bukan di Kudus. Walaupun Kudus juga banyak. Itu sanatnya itu Kerapia, Jogja. Itu sanatnya Mbak Arwani niku. Itu juga pabriknya penghafal Quran itu, Kerapia itu. Mbak Ali Maksum dulu. Nggih, Mbak Maksum, Mbak Ali Maksum gitu. Bapak saya. Oh ngoten. Bapak saya pondoknya sama. Oh, berarti bapaknya kan Quran, pondok Quran berarti. Enggak apa cuma setengah. Nggih, tapi kan Quran nggih, pondok Quran itu. Iya. Bacaannya harus kuat. Nggih itu. Itu Masya Allah itu. Itu Pak. Nggih. Kuning. Apa? Kitab kuning. Kitab kuning itu kitab-kitab yang kertasnya kuning. Nggih, kitab gundul. Nggih. Apa? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ya kok lali dungane rek. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah.
untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.